belajar Alkitab lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Yang ke-16, yang menjadi sumber konflik itu adalah menikmati dan memperoleh kesenangan dari kekerasan yang dilakukan. Apa ini contohnya? Ada tipe suami atau istri yang senang menikmati atau memperoleh kesenangan atau kebahagiaan waktu melakukan tindakan kekerasan fisik ya kepada pasangannya, kepada istri atau kepada suaminya. Misalkan apa? Pemukulan. Dia puas dengan tindakan itu. Saya menemukan sebuah keluarga 15 tahun yang lalu, Bapak Ibu, di mana suami istri ini memiliki kecenderungan ya, menyakiti istrinya, menyakiti suaminya, menyakiti anak-anak, dan dia bahagia. Waktu saya dengar itu, Bapak Ibu, aduh, betapa runyamnya ini keluarga ini. Akibatnya apa? Masalah konflik begitu subur dalam keluarga itu. Ya. Apa? Kenapa muncul ini? Karena si istri atau si laki-laki tidak pernah mengenal lebih jauh dulu tadinya ya pasangannya ini sebelum menikah. Ibarat apa? Beli kucing dalam karung. Jadi tidak ada proses pengenalan yang dalam. Tidak ada proses pengenalan yang cukup lama. Mungkin ketemunya itu hanya lewat media sosial, lewat Facebook kan gitu ya. Lalu langsung pacaran. Tidak lama langsung menikah. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah menikah, ketahuan dia belangnya, ketahuan dia kasarnya, ketahuan dia brutalnya. Si suami atau si istri. Ya, maka Bapak Ibu, disampaikan, diingatkan anak-anak ya. Kalau mau memilih suami atau istri, butuh proses dan waktu yang lebih jauh. Bagaimana prosesnya? Bagaimana caranya? Memilih dan memilih, mencari calon suami dan istri. Lagi-lagi, lihat di YouTube saya. Proses cara memilih pasangan hidup yang sesuai dengan waktunya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Bagikan kepada anak-anak kita. Wahyu 3 ayat 3 mengatakan, ya, dan mengingatkan, bertobatlah sungguh-sungguh. Ya, kalau tidak Tuhan segera dengan datang menjemput, ya, dan juga apa? Menghukum orang-orang yang tetap menikmati kekerasan. Ya, melakukan kekerasan dengan alasan dia menikmati dari kekerasan yang dilakukan. Ini akan perbuatan tindak tanduk dari orang yang belum bertobat, baik suami dan istri ya. Yang ke-17, konflik dalam seorang anak. Apa contohnya Bapak Ibu? Seringkali misalkan dalam rumah tangga itu muncul konfliknya karena suami dan istri misalkan sama-sama kerja, sama-sama sibuk. Di sisi lain mereka sudah punya anak. Tapi nggak ada pembantu rumah tangga. Ini kan bisa melahirkan masalah, bisa melahirkan konflik. Kira-kira gimana? Apakah istri harus resign? Atau suami yang resign jadi ibu rumah tangga? Nah, kalau ini yang menjadi soal, kalau ini yang menjadi sumber konfliknya, atasilah. Caranya gimana? Ya alokasikanlah penghasilan suami istri itu untuk menggaji pembantu rumah tangga. Atau baby sister. Tapi saya harus ingatkan, kalau mau dibantu oleh pembantu rumah tangga atau baby sister, jangan 100% percayakan pengawasan, perawatan anak itu kepada baby sister, tapi lakukan pengawasan melekat. Bukankah ada banyak contoh kasus yang muncul dari dalam tindak tanduk yang dilakukan oleh pembantu atau juga baby sister, Bapak Ibu? Waktu majikannya berangkat pagi ke kantor pulang malam, apa yang dilakukan oleh baby sister atau pembantu ini terhadap anak majikannya? Ditabok, ditonjok, ditendang, diinjak-injak. Bahkan dicakokin makan cabai. Kan kita lihat itu di berbagai media. Jadi jangan percayakan total kepada pengasuh. Ya. Paling aman salah satunya sebenarnya adalah minta salah satu dari sanak famili dan saudara kita tinggal bersama dengan kita. Mungkin juga orang tua, mungkin juga mertua, mungkin juga adik. Itu salah satu paling nyaman. Tapi tetap harus saya sarankan, tanggung jawab penuh tidak jangan diserahkan kepada sanak famili saudara yang membantu menjaga anak kita dulu. Harus tetap kepada orang tua, papa dan mamanya atau suami dan istri. Karena saya kasih analogi.
Kita sebagai suami dan istri, anak kita lahir dari rahim istri kita aja kadang-kadang bisa marah kan? Apalagi kalau anak kita itu dimarahin oleh saudara kita yang lain, yang notabene bukan lahir dari rahimnya. Berarti kemungkinan besar kalau mereka marah bisa kebablasan. Oke. Dengan demikian, Amsal pasal 29 dan 17 mengatakan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman. Artinya pendidikan, pengasuhan, pengawasan terhadap anak itu harus tetap di tangan orang tua, harus tetap di tangan suami dan istri. Bukan di tangan baby sister, bukan di tangan pengasuh, bukan di tangan pembantu, bukan di tangan sanak famili saudara yang menjaga. Bukan, di suami dan istri. Ya, itu yang harus dilakukan supaya tidak terjadi kekerasan terhadap. Maka waktu ya pulang kerja, suami dan istri pergunakan waktu yang masih tersisa dengan berkualitas membimbing, mengasuh, merawat anak. Jangan lagi tidurnya anak kita serahkan kepada baby sister, kepada pembantu kita. Tapi harusnya bersama dengan suami dan istri. Ini juga saya lakukan loh, Bapak Ibu saudaraku. Waktu istri saya lagi pelayanan di luar misalkan, ya kami gantian. Ya, saya pulang pelayanan dan dia harus melayani keluar. Itu anak-anak tetap saya jaga. Ya, dan kadang-kadang ya mereka tidur di atas dada saya itu, dan anak itu nyaman. Jadi suami-suami ya juga harus bertanggung jawab ya, mengasuh anak. Jangan, itu bukan hanya tanggung jawab istri. Jadi suami-suami jangan berpikir kerjaan gue hanya cuma cari hepeng. Kerjaan gue adalah hanya untuk membuat anak. Kalau engkau berani membuat anak, engkau harus juga bertanggung jawab dengan perbuatan. Sediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengasuh, membimbing anak. Ingat, pendidikan yang pertama, pengajaran yang pertama itu bukan di sekolah, bukan di kampus, tapi di keluarga. Saya sering katakan, anak itu ibarat kertas bersih. Ya, maka kalau orang tuanya mendidik anak itu di rumah dengan cara yang bengkok, dengan cara yang salah, maka itu akan terpatri di dalam roh, jiwa, dan tubuh anak itu. Maka cara pola pembimbingan pengajaran anak yang salah akan dipakai anak itu juga untuk mengajar anak-anaknya di kemudian hari. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi tanggung jawab itu dilakukan oleh dua belah pihak.